Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah seketika itu juga, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air matanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Lagu antar bacaan 382. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, diutus sebagai abdi
Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Lihatlah Raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya mutu permata, dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka, kurban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cintamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pengantar tadi sudah saya jelaskan. Pada masa pekan Prapaskah kelima ini kita mempersiapkan diri dengan sungguh. Kita akan menyambut Sang Raja pada Minggu Palma. Maka pada pekan Prapaskah yang kelima ini sebenarnya salibnya sudah ditutup dengan kain ungu. Cuman karena di sini mungkin tidak ada. Adakah kain ungu? Tidak ada ya. Tetapi altar sudah dihiasi oleh kain ungu. Nah, ya, mengapa? Karena kita merenungkan masuk kepada masa sengsara Yesus Kristus. Setelah pada pekan Prapaskah keempat itu, ya, dalam gereja Katolik itu kan ada pekan sukacita. Ya, imam biasanya menggunakan kasula pink, letre. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini sungguh menguatkan kita bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah seorang yang beriman, yang sangat tulus mencintai Allah. Dia tidak sudi menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar memerintahkan ya para prajuritnya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan membuat perapian 7 kali lebih panas dari biasanya, supaya mereka dipanggang hidup-hidup, dan tidak lari, harus diikat. Tetapi kemuliaan Allah dinyatakan di tempat itu. Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia sudah sombong mengatakan, dewa manakah yang akan menyelamatkanmu? Ya. Akhirnya Nebukadnezar bertobat karena melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada imannya, dan dia bersama dengan seorang anak dewa menurut penglihatan para anak buah Nebukadnezar. Itulah dia Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus yang menampakkan diri kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan maka mereka bukannya malah bersuka cita keliling-keliling. Apa yang dia nyanyikan? Apa yang dia nyanyikan? Doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah itu kan tadi. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memegang firman Tuhan. Bagi kita umat Katolik, lagunya apa? Karena mereka tahunya Allah yang menyertai mereka. Firman Allah, itulah ya, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Yang dilihat oleh para tentara itu atau anak buah Nebukadnezar adalah anak dewa. Karena mereka tidak bisa, ya, wajahnya begitu bersinar. Dan api yang bernyala-nyala itu hanyalah sebagai lampu terang saja. Mereka santai saja, tidak terluka. Maka seseorang yang terluka itu berarti dia tidak bersama firman Allah, tidak bersama Yesus, tidak bersama Roh Kudus. Lihat di situ. Ya, kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, lambang pertobatan, tetapi disempurnakan dengan baptisan Yesus adalah Roh Kudus dan api. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu. Jadi kita sebagai orang Katolik itu lagunya itu apa? Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Kan begitu. Komunitas ya lingkungan, stasi, paroki, kategorial seperti 2 minggu lalu datang Legio Maria, ya kan? Komunitas KTM, ya, komunitas OMK, ya, berbagai macam kegiatan komunitas yang ada di gereja Katolik. Ikutilah, supaya mengarahkan kita kepada Ekaristi. Karena puncak dari segala puncak iman kita adalah sakramen Ekaristi. Karena bukan hanya roti dan anggur saja, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Akulah roti dari surga. Siapa yang makan
dari tubuhku dan minum dari darahku. Dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Di saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Selamat datang Bu Lina dan Bu Katina, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus itu. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah lambang ketaatan terhadap firman Tuhan. Mereka menyaksikan Allah sendiri. Bayangkan ya, 7 kali panasnya dari panas yang biasa. Itu panasnya itu panas untuk nyepuh besi diikat. Santai-santai ya. Makanya dia, itulah kehebatan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menyandarkan diri pada firman Tuhan. Itulah sekolah minggunya. Apa tadi sekolah minggunya lagunya? Dia putar-putar tuh. Nyanyi-nyanyi dia suka cita. Apa? Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, luar biasa. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kita. Anda yang berada di tempat ini karena kemuliaan Allah. Pikiran Anda waktu pertama kali Anda ditangkap adalah neraka terjadi. Siksa ini. Kita akan dibawa di sel-sel kepolisian. Setelah itu di sel-sel kejaksaan. Ditaruh di sel-sel yang penuh dengan para penjahat. Dan pikiran Anda seperti itu. Pasti Anda, Pak, ya, tobat. Saya tobat, Pak, saya salah, pasti begitu kan. Kan tidak ada ditangkap lalu hore ditangkap, ya kan? Ada yang ngomong gitu? Hah? Ada yang ngomong gitu? Hore ditangkap, ada? Hah? Ada? Siapa yang? Hah? Kawanmu? Hore ditangkap? Itu gila. Mengapa dia hore ditangkap? Karena dia sadar dengan ditangkap dia tidak lagi berbuat dosa, mungkin. Atau memang dia agak stres. Masa ditangkap polisi lalu hore. Lalu suka tangkap Pak, ini borgol Pak, tangkap Pak, borgol Pak. Ya gila-gila itu namanya. Orang ditangkap cepat lari kan, dengar polisi kan. Dia malah hore. Nah itu agak, ya kan, agak-agak lah. Kamu hore kan ketika ditangkap? Memangnya kamu tidak nangis? Apalagi orang tuamu, makmu, bapakmu tidak nangis kan? Hah? Wah, masa lalu kamu gembira? Ada apa mak? Makan gratis, ya kan? Mama tak kasih saya duit. Aduh, ya. Lalu kawannya hore gitu. Hore ditangkap katanya. Iya, sampai di sel kelapak-kelapok kali. Ya, sekarang sih tidak lagi lah mungkin, ya. Tapi tidak tahu, justru yang ngelapak-ngelapoknya yang di dalam sel itu kan. Baru masuk kan? Yang garang itu justru penjahat-penjahat itu yang kriminal kan. Polisinya malah baik kan. Masuk deh. Gitu. Sekarang kan tidak lagi begitu. Ya. Kalau zaman-zaman dulu ya masih ada oknum-oknum itu. Ya. Tapi sekarang ya, orang ditahan itu ada HAM, hak asasi manusia. Walaupun penjahat yang brutal pun tidak akan disiksa. Tetapi dikasih makan. Kan dikasih makan kan? Hah? Dikasih makan lah. Ya. Dikasih makan. Di sini dikasih tempat tidur kan? Dikasih tempat tidur, dikasih baju lagi. Ya kan? Supaya bagus ikut kegiatan rohani pakai baju batik. Itu memanusiakan manusia namanya, ya. Makan 3 kali sehari kan? Nah, yang buat tak enak kan kawanmu kan? Kawanmu masak tak enak, tak enak kan? Yang pandai masak ya enak kan? Kan disuruh masak sendiri supaya mandiri. Sabun dikasih 1 batang, ya ada yang sampai habis. Manalah gosok terus. Orang dikikis biar cukup seminggu, ini digosok 2 hari dah habis dah. Ya kan? Kan dikasih sabun kan? Dikasih selimut enggak? Ya enggak lah. Ya.
Kalau dulu bukan dikasih selimut, disuruh baring di lantai semen yang dingin supaya jerah. Sekarang ya enggak lagi kan. Dikasih bantal kan? Enggak juga. Tapi kan anak bednya kan ada itu ya. Ada kayak gundukan tuh bantal kan? Kalau dikasih bantal habis bantal tuh udah ketahuan. Kalau dikasih bantal paling sebulan tuh udah rusak. Bolong-bolong, entah apalah digigit kah atau apakah. Supaya enggak ya dikasih itu. Nah, udah tahu lah karena memang udah pengalaman pemerintah menangani seperti ini. Ya kan? Minimal dikasih kipas angin kan? Dulu dibiarkan panas, malam kedinginan. Dulu. Karena dulu itu orang itu konsep penjara itu adalah supaya orang jerak. Kalau sekarang itu tidak seperti itu lagi. Memelihara anak mana bisa pakai pukul juga. Kalian masih pakai pukul kan orang tuanya? Kayak pelasa, kayak tampar, kempeleng. Akhirnya nanti keluar rumah jadi preman kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, lihatlah ya. Mesak, Sadrak dan Abednego. Luar biasa. Itulah orang-orang muda yang meyakini firman Tuhan. Sehingga dia santai saja ngomong. Tidak akan menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Tetapi akan setia kepada firman Tuhan. Sampai Nebukadnezar bilang, dewa mana yang akan menyelamatkan kau nih? Katanya. Akhirnya Nebukadnezar jatuh kesombongannya. Malah memuliakan Allah. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang lain dia memuji Yesus Kristus. Masa kalian tidak memuji Yesus Kristus? Ya, jadi seperti itu. Nih, narik kumis kawannya pula. Kumis mula ditarik. Ini lain kumis kawannya ya. Dia berkumis, kamu belum berkumis ya kan? Ada orang yang berkumis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa bacaan pada hari ini. Ya, nubuat atau kitab nubuat Daniel ini mengungkapkan iman keyakinan orang-orang muda yang gigih berjuang mempertahankan imannya. Sama seperti kita. Dalam kesulitan apapun kita tetap setia kepada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, dan kita disebut orang Katolik. Gereja itu udah pasti Kristen. Ya kan? Orang Katolik itu adalah orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik. Ya, jadi jelas. Jelas ya. Maka dalam pencatutan nama di KTP itu Katolik. Jangan tulis Kristen Katolik, nanti ditulis Kristen saja. Banyak terjadi seperti itu. Kemarin saya lihat Katolik Q keren itu, total umat Katolik yang ada di Indonesia itu 8,1 juta. Dari 38 provinsi. Sedikit kan? Hanya 3%-nya dari penduduk Indonesia. Tapi menurut data sebenarnya, menurut Bimas Katolik ya, itu 12 juta. Berarti ada total ya 4 juta yang mencantumkan Kristen Katolik. Memang sebelum tahun 2000 itu agama di Indonesia itu ada 5. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Setelah tahun 2000 itu nomenklatur berubah. Ya. Islam, Kristen, lalu Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mengapa? Ya, karena ada memang yang tidak mau menyebut dirinya Protestan, tidak mau gabung di situ. Contohnya Ortodok, kemudian Anglikan, Baptis, Advent. Nah, dia masuk ke ya dikategorikan agama Kristen, tapi banyak denominasinya begitu. Kalau Katolik jelas. Ya, Katolik Ritus Barat atau Katolik Roma ya satu saja, Katolik itu. Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan ya menguasainya. Dalam Alkitab terjemahan baru yang versi yang kedua ini, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Jelas ya? Bagi orang Katolik jelas ya? Ya, yang paling sedikit umat Katoliknya ada di provinsi Gorontalo. Di Kalbar ini kita sekitar 1,2 juta lebih.
ya, dengan kabupaten terbanyak Katoliknya Sanggau, Landak, Skadau. Jadi seperti itu. Jadi kita berbangga. Tapi tidak banyak. Di total Indonesia hanya berapa? 3%. 3%. Sedikit kan? Tapi walaupun sedikit, tetapi kita harus berkualitas. Berkualitas dalam iman, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.